Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dias dan saya akan membahas menggali peristiwa imperialisme dan kolonialisme di masa kini. Indonesia telah menghadapi berbagai ancaman intervensi asing, baik secara militer maupun non-militer, yang berpotensi mengancam keutuhan wilayah dan kedaulatan bangsa. Ancaman ini seringkali berwujud dalam bentuk penyebaran propaganda, disinformasi, konflik internal, dan eksploitasi sumber daya alam secara ilegal. Apa saja komoditas yang menjadi sengketa dan berada di daerah mana saja? Contoh 1. Natuna. Laut Natuna ada di Laut China Selatan, di mana laut ini menjadi sengketa antara negara Vietnam, China, Malaysia, dan Filipina. Selalu timbul konflik antar negara sehubungan batas negara yang belum disepakati bersama. Indonesia dengan batas negara yang mereka akui selalu mendapat gangguan dari negara lain, diantaranya pelanggaran daerah penangkapan ikan yang selalu menjadi berita. Mengapa sengketa komoditas tersebut bisa terjadi? Laut Natuna sangat kaya akan komoditas ikan, sehingga nelayan dari negara tetangga selalu melakukan penangkapan ikan di daerah Indonesia. Hal ini menyebabkan sering terjadinya bentrokan antara nelayan Indonesia dengan nelayan asing. Apa saja langkah hukum yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk menangani sengketa ini? Pemerintah Indonesia telah membawa masalah ini ke Mahkamah Internasional, tetapi belum mencapai kesepakatan, terutama dengan pemerintah Cina. Langkah hukum yang diambil meliputi penegakan hukum maritim melalui peningkatan patroli dan operasi oleh Angkatan Laut dan Bakamla, perjanjian internasional dengan negara-negara tetangga, serta pengeluaran peraturan yang lebih ketat terkait eksploitasi sumber daya alam. Apakah kasus ini termasuk dalam praktik imperialisme dan kolonialisme? Praktik ini jelas termasuk dalam praktik imperialisme karena yang diperebutkan adalah komoditi hasil laut dan juga adanya tambang mineral di dasar lautnya. Apa saran bagi generasi muda dan pemerintah untuk mencegah terulangnya masalah ini di masa depan? Pemerintah dan generasi muda harus berjuang menyelesaikan batas laut di tingkat internasional, sehingga pelanggaran wilayah dapat dikurangi. Apa saja komoditas yang menjadi sengketa dan berada di daerah mana saja? Contoh 2. Kalimantan. Kalimantan adalah pulau terbesar di Indonesia, di mana komoditas alamnya sangat beragam, antara lain batu bara, minyak, gas alam, dan kayu. Negara-negara di dunia berusaha mendapatkan komoditas alam ini dengan cara yang berbeda-beda, misalnya ikut mengeksploitasi batu bara, minyak, dan gas alam. Atau negara-negara di dunia berusaha mendapatkan komoditas ini dengan murah dan mudah. Mengapa sengketa komoditas tersebut bisa terjadi? Sengketa komoditas terjadi karena pengelola tambang berusaha mendapatkan kontrak penambangan dalam jangka panjang dengan cara menjual komoditas tambang dengan harga yang murah. Hal ini menjadikan persaingan yang tidak sehat dalam pengelolaan tambang di Kalimantan. Terjadi pada semua komoditas alam. Apa saja langkah hukum yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk menangani sengketa ini? Pemerintah telah membuat peraturan dengan mengatur harga jual komoditi tersebut, sehingga hal ini membuat negara-negara di dunia sulit mendapatkan komoditas dengan harga murah. Apakah kasus ini termasuk dalam praktik imperialisme dan kolonialisme? Kasus ini termasuk imperialisme, tetapi negara-negara asing mulai dikurangi keikutsertaan dalam pengelolaan komoditas ini. Kasus-kasus ini termasuk dalam praktik neokolonialisme
karena negara asing mencoba mengendalikan sumber daya alam dan kebijakan ekonomi Indonesia tanpa melakukan penjajahan fisik. Istilah neokolonialisme pertama kali digunakan setelah Perang Dunia Kedua untuk merujuk pada ketergantungan negara-negara bekas jajahan terhadap negara-negara asing, namun maknanya segera diperluas untuk diterapkan secara lebih umum ke tempat-tempat di mana kekuatan negara-negara maju digunakan untuk menghasilkan negara-negara kolonial. Apa saran bagi generasi muda dan pemerintah untuk mencegah terulangnya masalah ini di masa depan? Saran bagi pemerintah dan generasi muda adalah pemerintah dan generasi muda harus dapat mengelola hasil komoditas tambang demi kemajuan bangsa dan negara, bukan hanya keuntungan pribadi. Narasi kesimpulan dan harapan untuk masa depan. Batas negara adalah hal yang sangat penting untuk dijaga demi keadilan dan kewibawaan bangsa. Mau tidak mau kita harus memiliki gugus tugas angkatan laut dan udara guna melindungi seluruh wilayah NKRI. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.